got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi. Kami di sini kami akan mewawancarai warga sekolah SMA dan 28 Kabupaten Tangerang. Dan kita Mohon maaf ya Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari teman-teman saya yang ingin melakukan wawancara kepada Bapak selaku wakil kepala sekolah ya Bapak ya, betul. SMA Negeri 28 Tangerang. Mohon maaf Bapak, saya sebelumnya izin untuk mewawancarai Bapak. Saya dapat tugas dari dosen saya yaitu Bu Yati Rosmiati SPD MPD. Pertanyaan yang pertama, mohon maaf ya Bapak ya, menurut Bapak sendiri bagaimana dampak teknologi terhadap proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 28 Tangerang? Oke, dampak teknologi ya. Dengan adanya teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi ini, pembelajaran sekarang sudah lebih baik. Yang pertama, yang kedua lebih cepat, ya. Yang ketiga mudah dipahami. Gitu. Jadi pembelajaran menggunakan teknologi, terutama sekarang ini lebih cepat, lebih menyenangkan, dan lebih gampang. Gitu. Oke. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah ada pelatihan untuk para guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 28 Tangerang supaya lebih memahami penggunaan teknologi yang akan memudahkan para guru-guru dalam mengaplikasikan pembelajaran? Jelas. Jadi untuk mahasiswa yang atau anak-anak muda itu memang sudah pinter ya. Nah, terus kalau untuk guru juga ada, setiap tahun kita upgrade karena kita memiliki beberapa aplikasi yang untuk mempelajari belajar itu. Jadi di sini itu aplikasinya kita menggunakan GCR, setiap guru menggunakan GCR, kalau ujian menggunakan CBT, ya jelas ada pelatihannya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Bapak, maaf ya Bapak ya. Bagaimana menurut Bapak implementasi pembelajaran berbasis teknologi terhadap siswa SMA Negeri 28? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, kalau sudah belajar dengan terbaik itu tergantung. Ya, karena teknologi ini di satu sisi baik, tapi ada sisi tidak baiknya juga. Ya, akhirnya anak-anak sekarang ini kalau ini sangat tergantung dengan HP-nya. Nah, ini yang perlu sisi-sisi jeleknya, sisi-sisi negatif dari penggunaan teknologi ini yang harus dilatihkan. Nah, itu jadi memang ini mendukung, teknologi itu mendukung, tetapi harus diawasi dan harus waspada. Gitu ya. Yang keempat Bapak, berikan rekomendasi Bapak jika memang sudah sangat baik proses pembelajaran berbasis teknologi, boleh Bapak berikan rekomendasi apa saja nih tips-tips supaya kami juga bisa mengaplikasikan di saat nanti kami terjun ke dunia pendidikan, kegiatan belajar mengajar. Iya, tipsnya satu, hidup ini adalah belajar. Ya, seperti saya ini udah tua harus belajar. Ya, hidup ini belajar. Dan yang kedua, semua teknologi yang ada diciptakan untuk dipelajari, ya, untuk dipelajari kan ya. Jadi nanti sampai kapanpun teknologi itu akan semakin berkembang. Sama dengan hidup kita juga berkembang. Yang penting hidup ini belajar. Sampai kapanpun, sampai pensiun, sampai kapanpun belajar. Nah, belajar itu yang kedua adalah belajar itu menyenangkan. Tipsnya menyenangkan. Jadi kalau itu menyenangkan, itu semua akan dikerjakan dengan baik. Tips saya cuma itu. Hidup ini belajar, dan yang kedua belajar itu harus menyenangkan. Maka semuanya akan terjawab. Oke. Yang kelima nih Bapak, agak panjang ya Bapak ya, Bapak. Sekarang kan kurikulum pembelajaran Merdeka ya, sudah berganti. Memang belum seluruh sekolah ya Pak ya mengaplikasikannya. Saya mau bertanya, bagaimana bentuk implementasi kurikulum Merdeka yang digabungkan dengan teknologi
apakah berjalan dengan baik, Bapak? Ya, kalau kurikulum Merdeka sekarang ini guru-guru pelatihannya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi setiap guru itu belajar secara mandiri yang sudah disediakan aplikasi dari pemerintah. Jadi setiap selesai, jadi ada 59 modul, bagi guru-guru yang sudah selesai akan 59 itu akan selesai penggunaan itu. Nah, anak-anak sekarang ini juga semuanya harus mempunyai aplikasi Belajar ID. Dengan adanya Belajar ID itu, maka GCR bisa dilakukan di situ. Yang berikutnya, yang kedua, tugas-tugas bisa dilakukan di situ dengan Belajar ID, bahkan bisa menggunakan Canva yang premium itu kalau Belajar ID gratis. Menggunakan misalnya Google Doc, menggunakan Google Drive, dan semuanya itu bisa diakses oleh pemerintah menggunakan Google ID. Nah, yang ketiga, pembelajaran Merdeka Mengajar ini karena semuanya diserahkan guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi pusat belajar ada di siswa. Nah, kebetulan di sekolah kita ini internet di semua sudut sudah ada. Nah, dari itu akan memudahkan anak. Oke. Bapak, terima kasih atas Oke. jawabannya. Maaf ya Bapak ya. Ya, Ibu atas waktunya. Saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan saya? Satu, apa latar belakang pendidikan Ibu sebagai guru PTN di SMA 2? Pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki seorang guru PTN? Ini dalam mengajar atau Iya, dalam mengajar. mengajar. Karena di PKN itu kan ada sikap sosial, ada sikap spiritual, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi keterampilan apa yang harus ada di PKN ini? Jadi ketika kita mengajar, keterampilan apa yang harus dikuasai oleh siswa? Jadi keterampilan sosial itu berarti siswa itu bisa bersosialisasi pada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi menerapkan pelajaran yang fokus ke keterampilan. Misalkan kemarin itu ada pembelajaran wawancara dengan warga di lingkungan sekolah, misalkan dengan guru, dengan tata usaha ataupun dengan tugas yang ada di kantin. Jadi mereka wawancara tentang sebab teknologi. Sehingga apa strategi yang dilakukan oleh Ibu supaya proses pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan baik? Untuk pembelajaran PPKN banyak sekali model pembelajaran atau metodenya. Karena PPKN itu umum, berarti bagaimana caranya kita itu membuat pelajaran itu menarik bagi siswa. Salah satunya Ibu pernah membuat model atau metode di mana anak itu membuat keterampilan yang dari Canva. Nah, di Canva atau PPT, anak itu membuat atau mempraktekkan contoh-contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi anak itu mempraktekkan yang benar dan yang salah. Jadi mereka nanti memberikan laporan di Canva itu foto atau video yang benar dan yang salah. Jadi ada dua dokumentasi, yang salah dan yang benar. Nah, nanti di situ ada keterangannya itu termasuk pelanggaran apa, dan di bawahnya ada keterangan juga melanggar peraturan apa atau pasal berapa. Jadi kan di situ anak bisa belajar tentang kesadaran hukum atau kesadaran peraturan. Dan keempat, hal apa saja yang terdapat dalam pelajaran PPKN yang bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk kehidupan sehari-hari biasanya ini ya nilai-nilai dari Pancasila gitu. Jadi penerapan dari Pancasila itu. Jadi ada kegiatan anak itu harus melaporkan. Misalkan untuk sila pertama itu anak harus melakukan kegiatan apa? Sila kedua itu tentang kemanusiaan, anak itu menerapkan kegiatan atau aktivitas yang menerapkan sila kedua sampai ke sila kelima gitu. Jadi ada
kelima kegiatan, ada 5 kegiatan yang mencerminkan Pancasila, tapi diupload di media sosial. Yang terakhir, apa kekurangan dan kelebihan pengajaran mata pelajaran PPKN di sekolah SMA 28 ini? Tadi kan berbicara tentang Pancasila. Dulu pernah ngetes siswa baik kelas 10, 11, dan 12. Ternyata mereka itu nggak hafal Pancasila. Nggak hafal Pancasila itu lebih itu kan tiap upacara itu kan pasti menghafalkan. Tapi mereka ternyata ketika dites satu persatu mereka itu nggak hafal. Nggak banyak yang hafal, tapi tahu bahwa ada siswa yang hafal itu ya miris lah ya gitu. Kita sebagai PPKN Pancasila itu adalah ideologi kita, tapi ternyata ada siswa yang sudah kelas 12. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dari Sekolah SMA Negeri 28 Tangerang. Di sini saya akan mewawancarai dari dosen saya, dari Ibu Yati Rosmiati SPD. Apakah saya boleh meminta waktunya untuk sebentar untuk mewawancara ini? Boleh. Maaf ya Bapak ya. Iya. Yang pertama, berapa lama Bapak atau Ibu bekerja di SMA 8 Tangerang sebagai TU? Saya bekerja di SMA 28 menjadi staf TU dari tahun 2008. Sudah berapa tahun, Bu? 16 tahun ya saya bekerja di sini. Ya, terus Yang kedua, apa tugas TU di sekolah? saya sebagai koordinator tata usaha. Yang pertama tugas saya membuat program kerja tata usaha. Yang kedua, secara administrasi saya mendisposisikan pekerjaan kaitannya dengan administrasi di tata usaha SMA Negeri 28 Tangerang. Tangerang. Baik Bapak, yang ketiga, mengapa Bapak atau Ibu memilih bekerja di TU? Senang melayani saya secara administrasi. Saya senang melayani tentang administrasi di sekolah. Itu salah satu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Yang keempat, apa tujuan dari tugas TU? Tujuan dari tugas TU di sekolah itu ada 2, struktural, fungsional. Ya, sudah otomatis kedua-duanya saling berkaitan. Kalau untuk fungsional itu kan guru, sudah Iya, Bapak. sudah pasti mereka tenaga pendidik. Kalau untuk struktural itu tata usaha, tenaga kependidikan yang tujuannya untuk tata usaha itu dari segi pengadministrasian, salah satunya itu pengadministrasian tentang administrasi sekolah. Iya. Yang kelima, ini yang terakhir ya Bapak. Menurut Bapak atau Ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah cukup mendukung? Sarana prasarana sekolah apa tata usaha? Sarana dan prasarana. Kalau melihat perkembangan apa ya, untuk kondisi saat ini sudah memenuhi. Makanya kenapa sampai SMA 28 sampai sejauh ini. Baik Ya. Bapak, sudah. Kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kades, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari Universitas Tangerang yang ingin melakukan wawancara kepada Kades selaku mahasiswa SMA 28 Tangerang. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya untuk bertanya. Semoga Ade pun berkenan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajar guru PPKN Anda pada saat pembelajaran di kelas? Menurut saya, guru PPKN saya mengajar di kelas itu mengasihkan ya Kak, karena beliau itu mengajar bukan hanya materi saja, tapi diselingi dengan permainan yang buat kita tuh nggak bosan sama pelajaran itu.
Sekarang yang kedua ya, bagaimana dengan guru PPKN Anda? Apakah guru PKN sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter Anda? Menurut saya sangat berpengaruh Kak, karena selain guru PPKN itu mengajarkan materi yang sudah diberikan, terus juga diselingi dengan permainan-permainan, tentunya juga mengarah ke membentuk karakter siswa sendiri. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi Anda masuk di SMA 28 ini? Untuk saya pribadi, yang melatar belakangi saya untuk masuk ke 28 ini pastinya pertama karena jarak dari rumah saya ke sekolah itu dekat Kak. Terus yang kedua, pasti saya sudah tahu prestasi yang sudah diraih sama 28 ini tuh ada banyak banget. Jadi saya juga mau untuk sekolah itu menjadi wadah saya untuk terus berprestasi. Yang ke bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum di tahun sekarang? Oh, kalau misalkan saya itu kan di kurikulum 13 ya Kak. Sedangkan sekarang tuh udah kurikulum merdeka, kayak adik-adik kelas saya yang sekarang itu mereka kurikulum merdeka. Yang dari yang saya lihat kalau kurikulum merdeka itu lebih ke mandiri Kak. Kalau misalkan kurikulum saya tuh lebih masih ngikutin pemerintah. Jadi masih pakai KD gitu-gitu Kak. Kalau mereka menurut saya lebih ke pribadinya sih Kak. Jadi kayak lebih gimana ya, ngebentuk karakter mereka sendiri-sendiri gitu. Oke, makasih Ade. Audio Jungle.